Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama ilmu waqidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sore ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Hikam ya, yaitu makalah yang keempat ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makalah yang keempat ini lanjutan dari kalam hikmah sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kemarin kita diingatkan oleh mu'alif pengarang kitab ini bahwa kita boleh punya cita-cita. Tapi cita-cita kita ini tidak dijadikan sebagai sandaran yang harus terjadi. Jadi cita-citanya ya sebagai sebuah keinginan, kemudian soal hasil akhir dari proses ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dalam proses untuk meraih cita-cita, segala upaya lahir maupun batin sudah dilaksanakan. Makanya ketika ada orang yang cita-citanya pengen jadi dokter, ternyata jadi polisi, nah ini bukan salah cita-citanya, tapi memang ketetapan Allah yang azali ya menghendaki orang tersebut jadi polisi misalnya. Lah karena itu kita diingatkan oleh mu'alif, boleh punya cita-cita tapi penyandarannya soal jadi atau tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada usaha ikhtiar dan juga ada kepasrahan kepada Allah. Seandainya apa yang dicita-citakan terkabul, alhamdulillah wa syukurillah. Seandainya tidak, ya, misalnya pengen jadi polisi tapi jadi ustadz, jadi kiai, ya tetap walhamdulillah, karena kita yakin bahwa ini yang terbaik menurut Allah. Jadi keputusan akhir ya yang terjadi pada kita itu sebagai takdir ilahi dan itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Nah, kemudian selanjutnya ya mu'alif memberikan penjelasan lebih lanjut. Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi anta linafsika. Ya. Arih itu maknanya itu santai sajalah gitu ya. Rileks lah gitu ya. Nafsaka dirimu gitu. Minat tadbir
dari segala rekayasa dan pengaturan. Nah, ini yang dimaksud oleh mu'alif, supaya kita bisa rileks, ya, pikiran kita, hati kita itu bisa santai, ya, dari segala rekayasa, ya, untuk mengatur satu impian dengan berbagai macam cara, gitu. Maksudnya begini, ya, ini kalau konteksnya untuk para santri, ya, para salik, gitu. Misalnya kita sebagai santri pasti punya cita-cita ingin menjadi orang yang alim, yang soleh, yang bermanfaat buat agama dan bangsa. Tentu kita juga ingin, ya, menjadi pejabat yang jujur, yang adil, yang amanah. Nah, kita disuruh arih nafsaka, suruh menetralkan segala keinginan-keinginan yang mana keinginan ini belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu. Maka mu'alif mengingatkan supaya kita santai, rileks, ya. Ya, pokoknya waktunya belajar ya belajar, waktunya ngaji ya ngaji, gitu. Waktunya sekolah, waktunya kerja ya kerja, gitu. Mengalir saja. Tidak usah punya usaha yang berlebihan. Ya, maksudnya dia pengen meraih satu cita-cita, kemudian terlalu fokus, ya, sampai akhirnya lupa prosesnya. Ya, pengen menjadi orang yang sukses, tapi hanya mengejar impian, tidak mau berproses melalui cara-cara yang menjadi bagian dari sunatullahnya. Kenapa kita harus rileks, santai, ya, tidak terlalu berambisi dalam meraih segala sesuatu, apalagi kemudian punya rekayasa-rekayasa, gitu. Lah, ini kalau tidak terwujud, tidak terjadi, maka dampaknya adalah kekecewaan. Dampaknya adalah stres. Dampaknya adalah depresi, ya. Dampaknya adalah putus asa. Nah, ini mu'alif memberikan tip, ya, kita disuruh rileks, santai, ya, tapi kita tetap berproses dengan cara yang dibarengi dengan usaha dan ikhtiar, gitu. Waktunya belajar, jadi waktunya ngaji ya ngaji. Soal nanti jadi apa, itu bukan urusan kita, tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menerima, gitu. Dan ini juga bisa menjadi pegangan bagi para santri, bahwa kita tidak boleh berambisi yang sampai menghalalkan segala cara, gitu, ya. Bagaimana saya ingin meraih itu, akhirnya menghalalkan segala cara. Iya kalau dapat, kalau tidak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh mu'alif adalah ketika tidak,
pasti akan kecewa, pasti akan sedih, pasti akan stres, pasti akan depresi. Maka kita dibimbing oleh mu'alif, arif nafsaka, santailah, rileklah ya dirimu dari segala rekayasa, pengaturan, ya, seolah-olah itu kamu bisa mengatur hidupmu tanpa mau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan satu ilmu yang penting yang bisa menjadi pedoman kita dalam menghadapi kehidupan. Dan ini juga berlaku berkaitan dengan karir, ya proses pendidikan dulu lah. Mulai dari proses pendidikan, ya dari sekolah SMP, SMU, yang ngalir saja. Terus nanti kuliah, pengen fakultas apa, jurusan apa, ya ngalir sesuai dengan apa yang menjadi mood saat itu, gitu. Kemudian soal setelah kuliah nanti pengen jadi apa gitu. Ya kita ngalir lagi. Oh kok ketemunya saya jadi ustadz. Oh kok akhirnya saya jadi polisi, saya jadi insinyur, saya jadi ustadzah misalnya. Nah, ini kita tinggal menerima karena kita yakin bahwa kehidupan kita itu sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, yaitu di mana sebelum ada alam semesta, Allah sudah menetapkan segala peristiwa yang akan terjadi pada kehidupan yang akan datang. Fama koma bihi ghairuka angka. Maka sesuatu koma yang berdiri bi dengan ma siapa ghairuka selainmu angka darimu la takum tidak akan berdiri bihi dengan ma anta dirimu linab sika bagi dirimu. Ya, maksudnya begini, segala apapun yang akan terjadi pada dirimu, ya, dan segala yang akan terjadi ini sudah ada ketetapannya di zaman azali. Maka apapun proses usaha dan ikhtiar kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, kita akan rileks, kita akan bisa ridho, kita akan bisa menerima. Tapi kalau kita merekayasa dengan nafsu, ya dengan segala cara, maka ketika rekayasa ini tidak menjadi kenyataan, ya, maka Anda akan sedih, akan kecewa. Karena yang akan berlaku dalam kehidupan Anda itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di luar itu tidak, gitu. Maka kita harus punya kontrol. Ya, kontrol itu artinya terukur. Boleh cita-cita tapi terukur. Ya, jangan sampai kita menggebu-gebu, ya, ternyata meleset, gitu. Sebab di sini sudah dijelaskan segala sesuatu yang diupayakan dengan cara mengikuti keinginan kita, ya tanda kutip hawa nafsu, itu pasti tidak akan terjadi. Fama koma bihi antali nafsik. Sebab apa? Yang akan terjadi pada diri seseorang itu
apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, di zaman ajali kita hanya mengalir mengikuti irama takdir ilahi. Itu. Contoh, ini bisa dibuat gambaran. Kita tidak pernah berpikir, ya, di puasa tahun ini kita bakal ngaji di tempat ini. Pernah berpikir nggak kalian? Tidak pernah kan? Semua mengalir. Misalnya saya punya keinginan. Mungkin keinginan saya lain. Maka yang akan terjadi pada kenyataan nanti, ya apa yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ngaji di sore ini, ya, bareng-bareng para santri, ini karena sudah ada ketetapan pada zaman ajali. Gitu. Kita sak dermo ngelampai. Nah, ini maksudnya ketika kita mengalir dalam kudrah iradah Allah, beban pikiran kita, psikologi kita itu enteng, refleks. Enggak terlalu bahasa Jawa itu ngoyoworo. Ngoyoworo itu orang yang berusaha keras, gitu. Berusaha keras dengan segala cara, tapi nggak berhasil. Ini namanya orang yang bahasa Jawa ngoyoworo. Nah, maka dengan makalah ini, ya, kita punya satu pegangan prinsip bahwa kita, ya, dalam mengarungi proses kehidupan, yaitu arih nafsaka, ya, rileklah, santailah, ya, dirimu, tapi terukur, ya, ya, yang penting proses belajar jalan, proses riyadhah jalan, proses dzikir jalan, soal nanti jadi apa itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi pikirannya rileks, santai, dan bisa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya, bahwa proses rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita harus mengikuti proses penjemputannya, gitu. Bagaimana proses penjemputannya? Contoh, orang yang rezekinya ada di rumah sakit, ya, itu pasti proses kehidupannya nanti akan menuju ke sana. Ya, tiba-tiba, ya, dia kuliahnya ngambil yang berkaitan dengan rumah sakit, misal. Akhirnya setelah kuliah, terus ada lowongan kerja di rumah sakit. Akhirnya menjadi pegawai rumah sakit. Dan kerja di rumah sakit, akhirnya di situ menjadi sumber rezeki. Sumber rezeki untuk anak dan istri. Lah, sumber rezeki yang diperoleh dari rumah sakit ini sudah ditetapkan oleh Allah atau belum? Rezeki yang diambil dari prosesnya kerja di rumah sakit untuk anak istri itu sudah ditetapkan oleh Allah belum? Ya, itu sudah. Jadi kita tinggal mengalir, gitu. Ada yang rezekinya melalui bisnis, dagang. Ada yang menjadi ustadz, gitu. Nah, rezeki ini sudah ditakar, diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Itu. Maka dalam menghadapi kehidupan, kalau kita punya prinsip pegangan dengan al-hikam, itu enak. Gitu. Nggak terlalu
kita istilahnya berambisi, ya, bernafsu gitu, tapi kita bisa proporsional, ya, sungguh-sungguh, terukur, tetap hasil akhir kita pasrahkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya mu'alif menjelaskan, ya, fakta kalamuhu anna tadbir ala salasati aqsam. Tadbir itu tadi, yaitu berupa daftar keinginan, daftar sesuatu yang harus dicapai. Nah, ini ada 3 macam model tadbir. Kismin matmumin, ya. Kalau badal kismin matmumin, yaitu satu bagian tadbir yang tercelah. Wa kismin matlubin, dan satu bagian itu dituntut, maksudnya layak untuk diperjuangkan, dicari. Wa kismin mubahin, dan satu bagian yang sifatnya mubah. Itu. Ya, sekarang kita mulai pengen tahu yang masuk bagian yang tercela itu apa. Fa'ammal kismu al-matmum, maka bermula bagian al-matmum yang tercela. Wawalladhi yashabul jasmu wa tasmim sawa'un kana diniyan aw dunyawiyan lima fihi min kilatil adabi wa may yata'ajjalu li nafsi minat ta'ab itma qoma bihil hayyul qayyum angka la takumu anta an nafsik wa ghalibu ma tadab buruhu li nafsika la tusaitu riyahal aqdar wa tuqabil humumil wa aqdar. Walidzalika qala Ahmad bin Masruq man taraka tadbir fa huwa fi roha. Nah, yang tercela, masuk tadbir yang tercela, yaitu tadi orang yang memiliki ambisi, keinginan yang menggebu-gebu. Contoh apa? Saya pengen jadi RT misalkan, ya, ini contoh yang sederhana aja deh, jangan yang presiden gitu ya. Saya pengen jadi RT. Dari sisi kemampuan, ya, dari sisi komunikasi, sisi hubungan dengan masyarakat, itu kita nggak memiliki modal, apalagi sisi finansial. Tapi mereka punya keinginan yang kuat. Bagaimana saya harus menjadi Pak RT? Maka akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk mengabaikan nilai-nilai agama. Maka tadbir yang demikian ini yang termasuk yang matmum, yang tercela. Karena mereka menghalalkan segala cara, ya, dan repotnya, khawatirnya sudah berambisi, kemudian dengan segala cara dia lakukan, tapi akhirnya tetap nggak jadi, gitu. Akhirnya nambah ruwet, gitu. Nah, ini yang harus
kita jadikan sebagai pelajaran bahwa kita dalam melangkah dalam kehidupan nanti, ya kalian ini kan masih punya masa depan, ya itu harus diperhitungkan secara matang dari sisi resikonya, gitu kan, dari sisi manfaatnya, madorotnya, gitu. Kita diberi akal oleh Allah itu untuk berpikir, untuk menganalisa madorot dan manfaat. Terlebih kalau itu sebuah ambisi yang menghalalkan segala cara, maka ini termasuk tadbir yang madmum, ya. Kemudian yang kedua, tadbir yang matlub, yang dituntut. Bahwa tadbiru ma kalafta bihi. Bahwa tadbirun ma kulifta bihi minal wajibat. Waman nudibat ilahi minat tu'ah min tafwidil masyiah wan nadir ilal kudrah. Wahada summa anniyata soleh. Yang kedua adalah tadbir yang sesuai dengan aturan agama, baik itu yang terkait dengan wajib maupun yang sunnah. Namun demikian, ma'atafwidil masyiatillah harus disertai dengan penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'atafwidil masyiah itu kita boleh punya keinginan-keinginan yang positif, ya, tapi harus dibarengi dengan tafwid ila masyiatillah, yaitu bersandar diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sudah saya contohkan, mengalir sekolah yang rajin, kemudian nanti setelah selesai SMU mau kemana, ya, itu tinggal ngalir saja. Yaitu dengan penyandaran, tapi tetap dengan usaha dan ikhtiar. Tidak boleh kita memiliki semangat yang lemah. Misalkan kalian kuliah ditolak oleh satu perguruan tinggi, jangan lantas down mentalnya, ya, tapi semangat cari yang lain, ya, pasti, ya, dengan kesungguhan niat dan semangat pasti ada jalan. Nah, di sini seringkali kalau kita tidak punya pandangan i'tikad yang kuat, akhirnya orang menjadi pesimis, ya, gagal sekali, terus putus asa. Lah, jiwa yang pejuang itu dia tidak akan menyerah. Gagal sekali akan dicoba terus. Gagal 2 kali, dicoba lagi. Karena yakin kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pasti memberikan jalan. Nah, ini harus dijadikan sebagai prinsip kita dalam menghadapi kehidupan. Ya, namun demikian, mu'alif menjelaskan ma'at tafwidil masyiah, disertai dengan penyandaran kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, selain itu juga yang paling penting saat kita punya keinginan, gitu ya. Yang penting niat kita ditata. Niat kita ditata, misalnya kita mencari ilmu, ya niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, menghilangkan kebutuhan, gitu. Kemudian kalau nanti paham ilmunya, ya buat untuk ngajar atau ngaji, gitu. Jadi niatnya lurus, niatnya benar-benar untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai salah niat. Saya niat ngaji, nanti kalau jadi ulama besar, gitu, saya kan diundang ke sana kemari lah. Ini ada niat tapi tidak lurus. Niatnya untuk duniawi. Nah,
niatnya harus dikembalikan kepada relnya. Niatnya orang mencari ilmu ya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebutuhan. Soal nanti jadi kiai atau tidak, soal nanti menjadi penceramah atau tidak, soal nanti menjadi kiai besar atau kecil, itu urusan nanti. Tapi ketika kita di awal harus meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat di awal itu lurus, pasti happy ending. Ya, akhirnya itu pasti akan baik. Tapi kalau di awal niatnya belok sedikit, itu pasti nanti akhirnya juga menjadi tidak baik. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya al-qismu al-mubah, yaitu tadbir yang mubah, yaitu tadbir yang terkait fi amri dunyawin, ya, yaitu tadbir yang berkaitan dengan urusan duniawi. Namun demikian di sini juga dijelaskan ma'at tafwid lil masyiah, disertai dengan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya kalian ya ada kesempatan misalnya beasiswa ya bagi para santri yang ingin kuliah gitu. Lah, kesempatan beasiswa ini kan kita mau ambil atau tidak, itu kan tergantung kita. Tapi kalau kita memang punya semangat ya untuk meraih cita-cita, maka dia memiliki semangat yang tinggi dan kuat. Ah, saya ikut aja deh, bismillah gitu. Soal urusan diterima atau tidak itu nanti. Yang penting saya semangat ya, memiliki himmah yang tinggi dan bisa dibarengi dengan yaitu kepasrahan tafwid lil masyiah, penyandaran kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika suatu saat terjadi, oh ternyata saya diterima, alhamdulillah gitu. Oh ternyata saya nggak diterima, ya wasyukurillah gitu. Karena kita sebatas usaha dan ikhtiar. Kemudian berikutnya, fatadbir al-matmum asagolaka anil lahwa atau laka anil qiyam bi khidmatillah wa suddaka an muamalatillah. Tadbir yang matmum, tadbir itu tadi rekayasa, pengaturan-pengaturan yang tercela. Itu kalau konteksnya santri, ya, konteksnya santri, itu aktivitas yang justru menjauhkan dari urusan belajar. Contohnya dia masih sekolah SMU, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang nggak ada manfaatnya di luar. Nah ini termasuk masagolaka anillah. Ini yang sudah mulai melenceng, sudah mulai keluar dari jalur. Begitu juga seorang salik. Seorang salik itu orang yang menuju Allah. Ketika dia sudah punya semangat untuk menuju Allah dengan ilahi anta maksudi, jangan sampai ya dalam proses perjalanannya ya masagolaka anillah, ya yaitu belok dengan aktivitas yang menyibukkan dirinya sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Contohnya gimana? Ya contohnya begini, dulu dia seorang salik, santri, ngajinya rajin, kemudian istiqomah, ya. Dengan
keistiqomahan dia ngaji sebenarnya dia merasakan ketentraman dan kedamaian. Tapi yang namanya orang kan pasti ada selalu ketidakpuasan. Saya pengen mencoba menjadi orang yang sibuk dengan urusan duniawi, ya. Contoh misalnya ikut bisnis dagang antar kota, gitu kan. Terus akhirnya diikutin. Setelah diikutin dampaknya apa? Kaitannya masa golaka anillah. Akhirnya dengan kesibukan bisnis, zikirnya sudah tidak diamalkan, ngajinya sudah tidak diamalkan, semakin hari semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tercela. Maka kita harus menyesuaikan. Kira-kira aktivitas apa yang bisa membuat saya istiqomah, ya, bisa ngajar, bisa ngaji, bisa zikir, bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai tadi kita pengen duit banyak, gitu ya, kemudian akhirnya ya bisnis luar kota, ya resikonya tadi ya soal sholat mulai ketinggalan, soal zikir sudah mulai terlupakan, ngaji lambat laun sudah mulai males, sudah tidak tertarik lagi. Lah ini yang disebut masagolaka anillah. Itu. Dan akhirnya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak fokus. Nah, kaitannya dengan ya anak-anak muda, ya Gen Z, ya. Dia sekolah seharusnya kan fokus. Tugas saya sekolah, ngaji, terus tiba-tiba salah pergaulan. Salah pergaulan ini dengan orang yang negatif attitude-nya, ya. Contoh misalnya dia ternyata peminum, ya. Ternyata dia pemabuk, ternyata dia pengedar misal. Lah ini kalau kita coba iseng-iseng nyoba-nyoba, ini ketika dia nanti terlibat, itu akan semakin jauh terlempar dari jalan, dari apa yang dia inginkan. Begitu juga dalam pergaulan sekolah, ya. Ada teman yang suka tawuran. Ya, kita harus bisa menjaga diri, manfaatnya apa? Kalau saya ikut teman ini, kalau banyak mandorotnya, ya jangan. Kalau mandorotnya gimana? Kalau misalnya dia kejadian melukai orang atau dilukai orang, itu kan nambah masalah baru. Nah, semacam ini kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak ada kaitannya bagi santri itu dengan kehidupan santri. Kalau anak sekolah tidak ada kaitannya dengan anak sekolah. Kalau dia seorang salik itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas seorang salik, maka oleh mu'alif ini dikelompokkan sebagai tadbir yang madmum, yaitu tadbir yang tercela. Ya, jangan sampai kita tidak fokus kepada tujuan itu. Maka apabila kita sudah bisa menghindari ya masa golaka anillah, ya wa atolaka anil qiyami bi khidmatillah, ya kemudian wasudaka an mamatillah, ya kita harus mensyukuri keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contoh seperti saya, ya bersyukur ya bisa aktivitas keluar, bisa ngajar, bisa ngaji, bisa zikir, ya, bisa berkhidmah gitu. Lah ini menurut Allah ini yang terbaik buat saya. Ini contoh buat saya. Lah,
Tiba-tiba misalnya ada keinginan, wah saya supaya kaya, saya harus bisnis misalnya. Konsekuensi orang bisnis, dia harus sering meeting, sering keluar kota. Lah, dampaknya apa? Akhirnya sudah nggak sempat ngajar santri lagi, ya kan? Nggak sempat ngaji lagi, nggak sempat zikir lagi. Lah, ini yang disebut masagolaka anillah wa atolaka anil qiyam bihikmatillah. Padahal posisi ini sudah posisi yang pas sebagai posisi untuk selalu ingat Allah, ya ada di sini, untuk khidmah kepada Allah juga ada di sini, untuk muamalah fillah juga ada di sini. Maka kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di sekeliling kita ini, apa yang ditetapkan oleh Allah pada kita, itulah sesungguhnya yang terbaik menurut Allah buat kita. Jadi jangan sekali-sekali kita mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu yang bisa mengajak kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari tujuan kita. Mudah-mudahan ya dengan makalah ini ya para santri, para salik mendapatkan satu pedoman hidup, yaitu prinsip-prinsip bagaimana menghadapi situasi dan tantangan zaman bagi para santri dan para salik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.